Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Eni Nurani, mengajar di SMP 1 Padalarang, pelajaran PPKN. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti MPLS tahun 2021-2022. Dan semoga kalian semua dalam mengikuti MPLS ini sehat dan semangat selalu. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Yaitu sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Dari arti tersebut mengandung makna bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara itu yaitu individu yang hidupnya dan terkait dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Baiklah, mengingat di zaman sekarang ini yaitu zaman era globalisasi yang memudahkan kita mendapatkan informasi dari berbagai media, ini tidak menutup kemungkinan juga mengakibatkan hal-hal negatif. Di salah satunya menurunnya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Contohnya, sekarang di masyarakat terjadinya tawuran antar pelajar. 2, terjadinya tawuran antar warga. 3, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Padahal pemerintah ingin mensejahterakan rakyat, tapi kebanyakan sekarang ini gampang tersulut masyarakat melakukan hal-hal yang arogan dengan cara misalnya mengadakan terjadinya demonstrasi yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Nah, untuk supaya tidak terjadinya hal demikian, maka kita perlu mengembangkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara ini dengan cara selalu menggunakan produk dalam negeri. Ya, misalnya kita memakai pakaian produk dalam negeri. Jangan kita menggunakan pakaian luar negeri yang menurut kalian trendy, tapi tidak mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, kita juga harus selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak disertai dengan bahasa-bahasa gaul yang juga tidak mencerminkan kebudayaan bangsa Indonesia. Ketiga, kita harus selalu belajar mencintai bangsa sendiri. Kita lahir di Indonesia, kita bergaul, berkegiatan di Indonesia, melakukan hal-hal di Indonesia, makanya kita harus mencintai. Dengan cara apa mencintai bangsa sendiri itu? Misalnya seorang pelajar menjadi anak-anak belajar yang rajin, berprestasi, juga melestarikan kebudayaan, melestarikan kearifan-kearifan lokal, dan sebagainya. Dan yang keempat, belajar menjadi seorang yang nasionalisme. Yang nasionalisme ini sangat luas sekali. Di antaranya kita selalu mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi.
selalu mencintai tanah air dengan ikhlas tanpa pamrih dan sebagainya. Nah, itulah salah satu cara mengembangkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga tidak adanya terjadinya penurunan kesadaran kita terhadap bangsa. Nah, selain itu juga kita harus menumbuhkan nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Antara lain, satu, cinta tanah air. Apa cinta tanah air itu? Cinta tanah air dalam implementasi kehidupan sehari-harinya kita harus rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Rela berkorban tanpa pamrih, ya. Tidak kenal menyerah. Misalnya seorang pelajar pada saat ini nih, pada saat COVID kan menggunakan pelajaran daring. Tidak punya HP, tidak punya alat komunikasi misalnya. Jangan putus asa, kita harus semangat. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan punya saudara atau punya teman dan sebagainya. Atau mungkin dengan cara misalnya menghubungi teman dekat, ikut belajar bersama dengan teman-teman. Jadi tidak boleh menjadikan alasan kita tidak mengikuti belajar daring karena kita tidak punya HP. Banyak cara untuk mendapatkan pelajaran, gitu ya. Dua, menempatkan persatuan dan kesatuan. Kita harus bersatu. Di dalam sejarah juga dikatakan dulu negara kita itu mendapatkan kemerdekaan melalui persatuan, kesatuan. Persatuan sangat kuat sekali untuk melawan penjajah. Walaupun pada saat itu kita dalam keadaan terbatas, tapi kita bisa menang. Apa sebabnya? Karena persatuan dan kesatuan kita yang sangat kuat. Nah, itulah nilai cinta tanah air itu. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Misalnya, bersedia mengorbankan jiwa raga untuk bangsa dan negara. Sikap membela bangsa yang kuat, pantang menyerah, dan sebagainya. Yang ketiga, nilai-nilai menumbuhkan itu mengamalkan Pancasila. Nah, Pancasila itu ada 5. Dalam 5 Pancasila itu mengandung 45 butir. Setiap butirnya itu ada nilai-nilainya. Dari Pancasila ke-1, 7 butir, sila ke-2, 10, sila ke-3, 7, sila ke-4, 10, sila ke-5, 11. Nah, semuanya itu mengandung nilai. Amalkan. Terutama dalam sila ke-3 dan ke-4. Di mana sila dan ke-3 dan ke-4 itu adalah merupakan dasar hukum dari kesadaran berbangsa dan bernegara, gitu ya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, rela berkorban tidak hanya mengorbankan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan umum. Dan yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kalau dulu mungkin dengan perang, kalau dulu mengangkat senjata, tapi sekarang dengan cara apa nih misalnya? Bela negara tidak harus berperang, apalagi bagi anak-anak pada yang usia seperti kalian. Apa bentuk implementasi di lapangan? Yaitu dengan belajar yang giat, belajar yang tekun, berprestasi, mengembangkan budaya kita, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itulah salah satunya cara untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, adapun bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan negara di sini dengan cara apa lagi nih? Ada bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan negara. Satu, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu melaksanakan kebersihan dengan cara membuang sampah tidak sembarangan, ya. Lalu berbuat baik, saling membantu. Apalagi zaman COVID sekarang ini, kalian gitu harus membantu orang-orang, apalagi di sekitar kita misalnya nih yang lagi isoman, tidak bisa keluar, tidak bisa berinteraksi. Apa salahnya kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk orang-orang yang lagi kesusahan? Itu salah satunya. Selain itu banyak dalam lingkungan sehari-hari. Boleh kamu menolong dengan teman, dengan cara membantu. Misalnya kalian lagi di jalan nih, ketemu dengan orang, misalnya ada yang orang buta lagi mau menyeberang, kita tolong dengan cara menyeberangkan. Di bis kota kita duduk, tiba-tiba ada orang tua yang berdiri,
berikan tempat duduk kita kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang hamil dan sebagainya. Nah, itu salah satunya cara kita berbuat baik, saling membantu sesama manusia. Dan selanjutnya bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak memecah belah bangsa dan negara. Kita jangan sampai memprovokatori orang-orang di sekitar kita sehingga akan terpecah belah, apalagi kita memiliki sifat saupinisme di mana kita menganggap diri negara kita yang paling baik, bangsa kita yang paling baik. Dengan demikian akan memicu perkelahian antar bangsa. Maka harus kita hindari. Dan yang keempat, bentuknya tidak melakukan hal-hal yang negatif. Ini sangat luas sekali. Mungkin kalian tahu apa yang disebut negatif. Artinya yang buruk apabila dilakukan akan buruk bagi kita juga bagi orang lain. Nah, itulah barangkali yang perlu kalian ikuti, yang perlu kalian taati, dan perlu kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena dengan melaksanakan aturan-aturan tersebut, kalian akan melaksanakan juga Undang-Undang Dasar 45. Karena kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki dasar hukum yang kuat. Terdapat di dalam Pancasila, terutama sila ketiga dan sila keempat, dan terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat yang berbunyi 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi itulah salah satu dasar hukum kita dalam melaksanakan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kenapa kita harus melaksanakan kesadaran berbangsa dan bernegara? Tujuannya supaya kita semua menjadikan atau dapat memupuk rasa nasionalisme yang tinggi dan rasa patriotisme yang tinggi. Nah, itu saja mungkin materi dari Ibu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.